Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Segera kita mulai. Kameranya mohon on. Oke, kamera mohon on. Ayo kita lihat. Oke, yang lain mohon on ya. Oke, mohon maaf atas keterlambatannya. Sekali lagi, oke, ayo teman-teman, kita mulai. Baik, oke, sambil menunggu yang lain, pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana pendekatan objektif, pendekatan sosiologi sastra, pendekatan mimetik, pendekatan pragmatik. Itu semua sudah selesai. Nah, sekarang kita ini ya, kita akan belajar apa ya istilahnya, mungkin kalau saya isu. Jadi sekarang lagi tren di mana kajian sastra itu mengkaji isu-isu yang ada dalam karya tersebut. Jika kita melihat dari 4 pendekatan dasar itu, mungkin ini masuknya ke pendekatan objektif. Jadi sebuah kajian yang tidak melibatkan yang lain kecuali sastra atau objek sastra itu sendiri. Jadi mengkaji isu-isu, menafsirkan, menginterpretasi isu-isu, wacana-wacana yang ada dalam karya sastra itu. Dan trennya sekarang banyak sekali kajian wacana itu, termasuk postkolonialisme. Ya, jadi ada sebuah gerakan sosial, ada sebuah konsep namanya postkolonialisme, dan konsep ini juga akhirnya diadaptasi ke karya sastra dan digunakan untuk membedah isi dari karya sastra itu. Jadi hemat saya ini adalah kajian wacana ya. Jadi kita membahas isu-isu yang ada dalam karya tersebut. Isunya banyak, salah satunya adalah postkolonialisme. Sekarang sedang tren kajian postkolonialisme, kajian isu konflik, kajian isu relasi kuasa dalam sastra. Jadi kita menafsirkan karya sastra menggunakan isu-isu tersebut. Oke. Baik, bisa dilihat ya slide saya? Bisa, Pak. Baik, jadi kemarin sudah saya berikan bacaan sekaligus contohnya ya, bacaan tentang postkolonialisme sekaligus contoh aplikasinya, contoh mengkajinya dalam karya sastra. Sekarang coba ini ya, kita akan memperdalam apa itu postkolonialisme, oke ya. Jadi saya katakan postkolonialisme itu lagi-lagi sebuah konsep sosial yang kemudian juga diadopsi dalam kajian sastra. Kalau postkolonialisme dalam lingkup sosial di sana, sebelum masuk ke sastra, mereka yang membahas interaksi antar manusia dengan manusia yang lain. Ketika masuk dalam sastra, berarti kita menerapkan konsep-konsep ini dalam mengkaji karya sastra. Tokoh-tokohnya kan juga interaksi satu sama lain. Mungkin saja ada isu-isu postkolonialisme atau gagasan-gagasan pengarang yang itu berada dalam ranah postkolonialisme. Jadi teori postkolonial itu adalah teori yang melihat bekas-bekas atau jejak-jejak adanya kolonialisme. Begitu ya. Jadi postkolonialisme beda dengan kolonialisme. Kalau kolonialisme mungkin bentuk penjajahan, bisa menggunakan militer, bisa menggunakan senjata dan lain sebagainya. Itu kolonialisme. Sedangkan postkolonialisme adalah sebuah konsep atau teori yang melihat bekas-bekas atau jejak-jejak adanya kolonialisme. Karena setelah kolonial itu pergi, pasti masih ada bekas-bekas atau jejak-jejak atau akibat-akibat yang terjadi, yang muncul akibat dari hubungan antara kolonial dengan yang dikolonial tadi. Seperti itu ya. Jadi kita menggugat praktik-praktik kolonialisme yang masih berlanjut. Jadi sudah selesai.
mereka penjajahnya sudah pergi. Nah, apa yang terjadi ini pada negara jajahannya? Apa yang terjadi? Oke, itu dibahas oleh postkolonialisme. Karena bekas-bekas jajahan tadi tidak kemudian merdeka begitu saja, secara budaya, secara pemikiran masih terimplikasi oleh adanya kolonialisme yang terjadi, yang sebelumnya terjadi. Ada rasisme, ada kekuasaan yang tidak seimbang, ada ada proses termarginalkan dan lain sebagainya. Oke ya, jadi ingat kolonialisme setelah pergi pun masih memberikan jejak-jejak atau bekas-bekas pada masyarakat negara yang dijajahnya. Oke ya, kita merasa inferior, kita bingung dengan jati diri kita karena kita dimasuki pemikiran-pemikiran ala Barat. Kita siapa? Itu kan banyak terjadi dalam negara jajahan setelah dikoloni oleh penjajah. Oke, langsung masuk ke sastra. Jadi ketika postkolonial dibawa masuk ke sastra, konsep ini membahas jejak-jejak percobaan kolonial, yaitu konfrontasi antar ras, antar bangsa, antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan yang tidak setara. Jadi ketika dibawa ke sastra sama, dari postkolonial itu melihat jejak-jejak kolonial yang ada dalam karya sastra. Ya, berkisar antara konfrontasi antar ras, antar bangsa, antar budaya. Jadi kan ketika penjajah masuk ke dalam sebuah negara jajahan, pasti mereka membawa budayanya, sehingga terjadi sebuah konfrontasi antar budaya, antar ras, begitu ya, pasti ada. Nah, itu banyak problem. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi orang Inggris masuk ke Indonesia, mereka membawa budayanya, orang Indonesia juga membawa budayanya, akhirnya ada interaksi, ada konfrontasi, ada konflik antar budaya, dan itu menimbulkan problem. Ini yang di-capture oleh postkolonialisme. Dan dalam sastra berarti ya kita mengaplikasinya dalam sastra, ada tokoh-tokoh yang saling berinteraksi, misalnya ada konfrontasi budaya, ada kekuasaan yang tidak seimbang dan lain sebagainya. Oke. Jadi kritik postkolonial adalah strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra, posisi atau suara pengamat berkaitan dengan isu tersebut. Gitu ya. Oke. Jadi ya, kita membahas konfrontasi antar ras, antar bangsa, antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara yang telah membentuk sebagian yang signifikan dari pengalaman manusia sejak awal zaman Eropa. Oke, ini kurang lebih konsepnya. Oke, jadi ini ada tokoh-tokoh utama atau tokoh-tokoh besar dari teori postkolonialisme. Ada Edward Said, ada Homi Bhabha, dan ada Gayatri Spivak, dan mungkin masih ada yang lain. Cuman saya kira 3 orang ini adalah tokoh-tokoh utama dalam teori postkolonialisme. Pada kesempatan ini kita tidak membahas 3-tiganya, hanya 2 saja, yaitu Edward Said dan Homi Bhabha, karena saya takut terlalu banyak, begitu ya. Oke, pertama kita membahas tentang orientalismenya Edward Said. Jadi Edward Said terkenal dengan teorinya atau konsepnya, yaitu orientalisme. Oke ya, sebelum masuk ke sana, Edward Said mengatakan manusia itu mengukir dan menciptakan sejarahnya sendiri. Dalam proses penciptaan tersebut, Barat dan Timur memiliki pemikiran dan citranya sendiri. Mohon maaf saya batuk. Jadi intinya setiap identitas, setiap kelompok itu pasti punya citranya sendiri. Oke, misalnya Barat dikatakan lebih modern, lebih pintar, Timur dikatakan lebih terbelakang, itu adalah salah. Pada dasarnya setiap kelompok manusia itu punya ciri khas, punya keunikan sendiri. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang modern, tidak ada yang tradisional. Pada dasarnya menurut Edward Said, semua kelompok manusia, Barat maupun Timur, itu mengukir sejarahnya sendiri, punya ciri khas, punya keunikan. Jika orang-orang Afrika, orang hitam dikatakan belakang, itu hanya justifikasi dari Barat. Ya, karena ya itulah kebudayaan orang Afrika, kebudayaannya seperti itu. Pasti punya pemaknaan sendiri tentang kehidupannya. Jadi jangan dikatakan orang-orang yang hidup di hutan itu terbelakang. Mungkin saja
itu adalah kehidupan mereka sendiri, punya pemaknaan hidup sendiri, punya ciri khasnya sendiri, punya keunikannya sendiri. Karena dasarnya kan mungkin manusia memang hidupnya itu dengan tanaman, dengan hutan, dengan tumbuh-tumbuhan. Orang-orang Jakarta dia bosan hidup di Jakarta. Mereka pergi ke Bandung, pergi ke Bogor karena ingin melihat alam. Jadi mungkin itu salah satu fakta yang menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya punya makna, punya ciri khas, punya keunikan sendiri dalam membentuk corak kehidupannya. Seperti itu. Jadi Barat dan Timur ya masing-masing punya makna kehidupannya sendiri, punya ciri khasnya sendiri, punya keunikannya sendiri. Tidak ada yang lebih buruk. Ketika ada yang lebih buruk itu adalah hanya justifikasi atau cara pandang yang dilihat dari pihak yang lain. Itu kata Edward Said. Oke ya. Asia, Afrika, Eropa punya sejarahnya sendiri, punya keunikan sendiri, punya makna-makna yang dianut sendiri dalam kehidupannya. Oke. Nah, orientalisme ini ternyata yang terjadi tidak. Jadi orientalisme ini adalah suatu cara memahami dunia timur berdasarkan tempat yang khusus dalam pengalaman manusia Eropa. Nah, yang terjadi adalah ya, jadi orang-orang timur ini itu didefinisikan oleh orang Barat menurut cara pandangnya sendiri, menurut pengalaman hidupnya sendiri. Seperti itu. Jadi orientalisme itu memandang timur. Nah, timur itu bisa Asia, bisa Afrika ya. Mereka memandang orang timur itu sesuai dengan perspektifnya orang Barat. Dan jadi kan nggak adil kan. Orang timur kan punya maknanya sendiri, punya ciri khasnya sendiri, punya keunikan sendiri. Ternyata dijustifikasi tidak beradab, dijustifikasi inferior, dijustifikasi jelek oleh orang-orang Barat. Kenapa mereka menjustifikasi negatif orang timur? Karena mereka melihat kehidupannya. Dengan cara dia melihat kehidupannya, oh yang berbeda oleh dia itu dianggap tidak baik. Yang berbeda dengan Eropa itu dianggap inferior. Jadi itulah orientalisme, cara pandang kepada timur, di mana cara pandang itu sangat subjektif menurut perspektif orang Barat, menurut pengalamannya sendiri, menurut ya pemikirnya sendiri karena berbeda dengan orang Barat tadi. Timur telah membantu Eropa mendefinisikan Barat sebagai imaji, ide, kepribadian, dan pengalaman yang berlawanan dengan Timur. Jadi sebenarnya dasar munculnya pemikiran postkolonialisme adalah konsep oposisi biner. Oposisi biner itu sifat yang berlawanan. Ada tinggi, ada rendah, ada besar, ada kecil, ada baik, ada buruk. Bayangkan teman-teman, teman-teman bisa memaknai tinggi nggak ketika tidak ada sifat rendah? Bayangkan, tidak ada sifat rendah di dunia ini. Bagaimana bisa Anda mendefinisikan tinggi? Jadi tinggi itu punya definisi, punya makna ketika dihadapkan dengan definisi rendah. Iya kan? Coba, Anda memahami tinggi, pasti Anda mengkontraskan dengan sifat rendah. Itulah akhirnya terbentuk definisi tinggi. Nah, itu yang terjadi. Jadi Barat itu, mereka merasa Barat itu lebih baik, lebih berperadaban, karena mereka melawankan sifatnya kepada orang Timur. Ini loh Timur yang jelek, yang negatif, dan kami yang bagus. Jadi suatu sifat itu akan eksis ketika ada lawannya. Jadi definisi dia tentang Timur itu untuk mengukuhkan superioritas Barat. Itu pemikiran orientalisme. Begitu ya. Nggak adil orang Afrika yang punya ciri khas, punya maknanya sendiri, orang Asia juga didefinisikan oleh orang Barat, dijustifikasi negatif oleh orang Barat karena tidak sesuai dengan pengalaman hidupnya. Begitu. Oke. Apa yang disebut Timur sesungguhnya hanya rekaan Barat dengan menggambarkan Timur sebagai bagian dunia yang lebih rendah, terbelakang, dan irasionalitas. Oke. Afrika, Asia, Afrika khususnya memang kan ciri khasnya kan hidup di hutan. Padahal mungkin mereka punya pemaknaan hidup dengan alam itu juga positif. Karena mereka hidup di hutan, mereka dianggap tidak berperadaban. Mereka dianggap sebagai salah satu jenis binatang begitu orang Afrika oleh orang Barat. Itu kan justifikasi yang menurut pendapat orang Barat sendiri. Padahal dianggap irasionalitas, terbelakang. Karena mungkin orang Eropa kan hidupnya di perkotaan, tidak ada hutan, tidak ada gunung, sehingga mereka merasa berperadaban ketika dia melihat orang-orang yang hidup di alam, di hutan itu dianggap terbelakang, dianggap irasional, dianggap mistik, dan lain sebagainya. Padahal masing-masing punya pemaknaan cara hidup sendiri, seperti itu. Nah, hal-hal tadi, praktik-praktik orientalisme tadi kemudian dijadikan landasan untuk penjajahan. Oke, jadi penjajahan yang terjadi di dunia ini awalnya dimulai oleh pandangan-pandangan orientalisme tadi.
Jadi pandangan-pandangan mereka terhadap Timur yang terbelakang, tidak berperadaban, menjadi legitimasi praktik penjajahan dan kolonisasi mereka. Gitu ya. Makanya orang-orang Barat kan tidak mengaku pernah menjajah orang Asia, orang Afrika. Bukan, kami tidak menjajah, kami memperadabkan. Bahasanya memperadabkan. Jadi memang mereka merasa lebih superior, lebih beradab, dan melihat Timur, menjustifikasi Timur tidak beradab. Akhirnya mereka melakukan sebuah kolonisasi yang mereka anggap sebagai pemeradaban. Jadi seperti itu. Jadi pandangan Barat terhadap Timur itulah yang kemudian melahirkan praktik-praktik kolonialisme. Sebagai legitimasi, justifikasi. Mereka nggak beradab, aku mau peradabkan. Seperti itu. Jadi ini faktanya. Seperti itu ya. Oke. Istilah orientalisme dimaksudkan sebagai sebuah bentuk tulisan cara pandang pendidikan yang telah diorientalisasikan dan sebuah bentuk dominasi bias kepentingan, ideologi, dan perspektif. Orientalisme yang laten mengambil bentuk ketidaksadaran mengenai yang orient. Jadi begitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran orientalisme itu masuknya ke ilmu pengetahuan. Jadi kita sekarang itu berada dalam sebuah dunia banyak sekali ilmu pengetahuan yang mungkin ilmu pengetahuan itu diciptakan oleh orang Barat. Asia tidak berperadaban. Itu kan sebuah wacana atau sebuah opini, sebuah ilmu pengetahuan. Akhirnya kita dipaksa menerima wawasan itu. Akhirnya kita merasa tidak berperadaban. Akhirnya kita bingung. Akhirnya kita mengikuti perintah orang-orang Barat. Padahal hakikinya, sejatinya kita punya makna kehidupan kita sendiri. Kita hidup di hutan ya karena memang manusia kecenderungannya hidup bersama alam. Mungkin seperti itu. Oke, jadi orientalisme itu menjadi opini, menjadi wacana, menjadi ilmu pengetahuan yang disebarkan ke kita dan kita dipaksa untuk menerima. Jadi intinya orientalisme juga merupakan sebuah praktik penjajahan di mana bukan lagi menggunakan militer senjata namun menggunakan masuknya kepada kesadaran kita. Kesadaran kita dibentuk di otak-atik, disuruh menerima cara pandang mereka, informasi mereka, ilmu pengetahuan mereka, opini mereka. Kita dijajah. Ketika kita mengakui diri kita tidak berperadaban, kita telah terjebak dalam wacana orang-orang Barat. Karena kita didefinisikan orang-orang berperadaban, sehingga kita dituntut untuk sama seperti orang Barat. Padahal kan tidak, kita punya cara sendiri, punya keunikan sendiri, dan lain sebagainya. Oke. Oke ya, jadi ini pemikiran dasar, prinsip-prinsip dasar dari pemikiran Edward Said tentang orientalisme. Oke ya, nah nanti aplikasinya dalam sastra ya banyak sekali. Oke, jadi orientalisme pada teori postkolonial awal dalam konteks orientalisme awalnya untuk mengkritik sastra-sastra Barat yang penuh dengan gagasan orientalisme. Ketika orang Barat itu menganggap kita seperti ini, pasti lahir termanifestasi dalam karya-karya sastranya, karya-karya yang muncul oleh orang Barat pasti ideologinya orientalisme. Dan itu bisa kita lihat, kita analisa, kita kritik menggunakan pendekatan postkolonialisme, bahwa novel ini penuh dengan gagasan orientalisme karena mendefinisikan orang-orang Timur seperti ini. Dulu saya pernah ikut seminar, saya menghadirkan tulisan saya yang judulnya itu gagasan orientalisme dalam novel The Witch and the Wardrobe. Jadi ada filmnya itu ya. Jadi ada filmnya, novelnya itu detailnya The Witch and the Wardrobe begitu ya. Jadi sebuah novel yang mengisahkan orang-orang Inggris yang datang ke negara Turki. Turki itu kan termasuk salah satu negara jajahannya Inggris, jadi termasuk orang Timur lah begitu. Jadi cara penggambarnya itu menarik. Orang-orang Eropa itu yang datang ke Turki digambarkan begitu superior, manusia Arya yang sempurna, sedangkan orang-orang Turki itu digambarkan sebagai binatang. Jadi kan ada dalam mitologi Turki, mitologi Yunani, ada orang berkepala kuda. Jadi penduduk-penduduk orang Turki, sebuah daerah yang itu Turki, sebenarnya Turki itu ya orang-orang yang identik dengan binatang. Jadi seperti itu. Jadi jelas sekali bahwa novel itu penuh dengan gagasan orientalisme. Orang-orang Eropa yang datang digambarkan sebagai manusia sempurna, penduduk-penduduk Turki, penduduk-penduduk wilayah itu digambarkan sebagai manusia setengah hewan.
Itu kan sebuah justifikasi bahwa orang Timur, orang Turki itu adalah orang-orang yang identik dengan binatang, yang tidak berperadaban, terbelakang, dan lain sebagainya. Jadi sangat syarat dengan gagasan orientalis. Jadi itu salah satu contoh yang bisa diterapkan dalam mengkritik sebuah karya sastra menggunakan postkolonialisme, khususnya pada teori orientalisme. Oke. Kemudian Homika Bhabha. Homika Bhabha ini pemikiran Bhabha dalam isu postkolonial terkait dengan interaksi dan persinggungan kultur antar identitas. Oke ya, ada mimikri, ada hibriditas, ada ambivalensi. Ini konsep utama dari Homika Bhabha. Jadi intinya ketika ada interaksi antara kolonial dengan orang-orang yang dikoloni, pasti ada interaksi, ada hubungan antar kultur. Pasti ya, orang Belanda datang ke Indonesia pasti ada gesekan atau konfrontasi identitas antara identitas kita dengan identitas identitas Belanda misalnya, dan itu memunculkan banyak problem yang nanti kita lihat menurut teorinya Bhabha. Intinya interaksi dan persinggungan kultur antar identitas ya. Dalam praktik kolonialisme pasti terjadi gesekan persinggungan budaya antar koloni dengan orang yang dikoloni. Ya, persinggungan identitas, kultur, dan lain sebagainya. Oke. Jadi dalam fenomena interaksi antara koloni dengan negara yang dikoloni itu ada mimikri. Jadi Bhabha mengembangkan gagasan ini dengan menyatakan bahwa mimikri adalah proses penulisan ulang identitas terjajah di ruang ketiga, yaitu dengan menjadi hibrid sebagai cara mendekonstruksi wacana penjajah. Jadi bisa Anda lihat dalam contohnya ini. Kalau jarik yang dipakai di foto ini itu kan khas Indonesia, khas Jawa. Sedangkan jas yang dipakai oleh orang-orang dalam foto ini itu kan pakaian Eropa. Jadi salah satu fenomena yang terjadi pada interaksi orang-orang kolonial dengan koloninya itu adalah mimikri yang dilakukan oleh orang-orang terjajah. Orang-orang terjajah itu untuk untuk melakukan perlawanan secara tidak langsung itu dengan mimikri, dengan mencontoh. Mimikri itu intinya meniru sebuah unsur identitas dari orang kolonial, kemudian dimasukkan kepada identitas dia, sehingga menjadi sebuah identitas yang campur, yang mix begitu. Nah, makanya di sini Bhabha mengatakan penulisan ulang identitas terjajah di ruang ketiga. Jadi akhirnya seperti itu ya. Jadi ketika jadi interaksi antara penjajah dan terjajah itu kan pasti banyak pembeda. Orang Belanda tegap dengan busana Eropanya, orang-orang Indonesia itu dengan jariknya miskin banget, kelihatan pucat dan lain sebagainya. Nah, misalnya ada orang-orang Indonesia, orang bangsawan misalnya yang dia memakai jas, itu kan dia mengaburkan perbedaan antara koloni dengan yang dikoloni. Akhirnya dengan pengaburan perbedaan itu dia bisa agak eksis, dia bisa terlihat Eropa meskipun juga masih terlihat Indonesia. Oke ya. Seperti itu. Misalnya begini, saya orang Jawa misalnya ya, lalu ada orang Tionghoa atau Chinese datang gitu ya, kan pasti kita merasa superior banget dan secara tidak langsung kita mungkin dominan atau menjajah begitu ya. Dia nggak bisa bahasa Jawa, dia tampangnya berbeda karena Tionghoa misalnya seperti itu ya. Akhirnya karena merasa inferior, merasa terdominasi orang Tionghoa tadi, akhirnya dia belajar bahasa Jawa sampai ke dialeknya, sampai ke intonasinya, dialeknya, sehingga dia bisa bahasa Jawa. Nah, ketika dia sudah bisa bahasa Jawa, bisa berinteraksi dengan kita orang Jawa misalnya, itu kan posisi dia sudah berubah, yang awalnya terdiskriminasi, terjajah, inferior, akhirnya ketika bisa bahasa Jawa, bisa bergaul dengan kita, akhirnya kan dia mengaburkan perbedaan antara Tionghoa dengan Jawa, akhirnya dia bisa eksis, bisa naik, seperti itu. Nah, itulah mimikri. Oke, jadi mimikri itu adalah peniruan budaya koloni, di mana fungsinya untuk mengaburkan perbedaan dan untuk menunjukkan eksistensi kita maupun perlawanan terhadap koloni tadi secara budaya.
Akhirnya ketika kita tidak terlihat seperti koloni yang lainnya, kita agak eksis. Itulah perlawanan kita terhadap koloni. Seperti itu ya. Mimikri adalah hasil dari proses kolonisasi yang mencerabut kaum terjajah. Jadi mimikri seperti itu ya. Oke, jadi proses kolonisasi yang mencerabut kaum terjajah dari tradisi dan oke, jadi ketika dia mimikri, akhirnya kan dia nggak murni lagi sebagai orang Indonesia, sebagai orang terjajah. Sudah mix culture-nya, begitu ya. Oke, itu salah satu fenomena yang terjadi dalam hubungan antara kolonial dengan negara terjajahnya. Kemudian hibriditas. Hibriditas ini adalah ketika kita meniru, kita akhirnya terjadi hibrid. Hibrid kan percampuran, gitu ya. Jadi aspek-aspek penjajah dan terjajah itu melebur menjadi satu dalam ruang ketiga. Jadi hibriditas juga bisa diartikan sebagai ruang ketiga. Ruang pertama, ruang kolonial, ruang kedua, ruang orang-orang yang terkoloni, ruang ketiga adalah ruang penggabungan tadi. Ada mix antara identitas terjajah dengan identitas yang menjajah. Jadi ketika seperti ini Raden Ajeng Kartini dengan suaminya, begitu ya. Bawahnya Jarik, Jawa, atasnya itu Jas adalah Eropa. Jadi orang-orang seperti ini mereka itu hibrid. Identitasnya setengah Indonesia, setengah Jawa, setengah Eropa. Seperti itu. Dan akhirnya dalam teori postkolonialismenya Homi Bhabha mereka dikatakan hibrid dan mereka berada di ruang ketiga. Ya, ruang ketiga Bhabha menyebut ruang-ruang tempat terjadinya persinggungan antara budaya atau ruang-ruang in between. Jadi ruang ketiga atau ruang in between. Jadi ruang ketiga ini memungkinkan terjadinya artikulasi identitas budaya yang non esensialis. Ya, jadi ya artikulasi ada pemaknaan baru dari identitas yang bergabung tadi. Ya. Jadi dalam ruang ketiga ini kita dapat menanggalkan polaritas dan etnosentrisme dan mengaburkan batas-batas antara kita dan mereka. Ya, jika kita tetap berpenampilan seperti orang Jawa, mungkin akan semakin tampak ini orang yang berbeda atau orang yang menjadi objek jajahan oleh orang Eropa, orang koloni. Sehingga strategi ini digunakan untuk mengaburkan batas-batas dan perbedaan tadi, yang salah satu tujuannya adalah melakukan perlawanan secara budaya. Jadi ingat, postkolonialisme bukan menyoroti penjajahan militer, cuman penjajahan budaya. Akhirnya ruang ketiga ini merupakan perlawanan secara budaya kepada orang-orang kolonial. Nih, aku juga pakai jas dong. Mungkin aja orang-orang Eropa tadi segan ketika orang melihat orang jajahnya menggunakan Eropa, menggunakan jas. Karena mereka dianggap ya sudah mengikuti orang Eropa, sudah mengikuti kemauannya. Secara tidak langsung juga ini merupakan bentuk pengagungan kepada Eropa sehingga mereka agak segan. Mungkin seperti itu. Jadi perlawanan secara budaya. Oke. Nah, dalam ruang ketiga, dalam ruang in between atau hibriditas tadi memberikan ambivalensi. Ambivalensi itu ya kebingungan. Kita itu bingung. Kita tercerabut dari identitas kita. Karena sudah mix tadi, sudah terpengaruh oleh identitas barat tadi. Seperti ini deh. Ini kan kalau kacamata kan di gambar ini kacamata kan apa ya, kultur barat awalnya, gaya-gaya kacamata kan orang barat. Di Indonesia belum, di Nusantara tidak ada dulu orang bergaya menggunakan kacamata. Jadi kacamata itu dari barat. Lalu bawahnya adalah apa ya? Bawahnya adalah jarik, bawahnya adalah kebaya. Jadi kan aneh. Jadi ambivalensi itu situasi psikologis di mana orang itu bingung karena identitas kita sudah mix. Jadi ini fenomena yang terjadi secara psikologis ketika ada proses mimikri dan hibriditas. Jadi Bhabha kemudian mengisyaratkan bahwa pantulan pandangan penjajah biasanya lewat peristiwa serupa tapi tidak sama. Itu menimbulkan efek destabilisasi terhadap tuntutan narsistik otoritas kolonial. Jadi orang-orang koloni itu kan secara psikologis pasti ingin orang-orang yang di koloninya beradab seperti orang-orang Eropa. Ketika dia beda, nggak mau berubah, pasti ya mangkel gitu kan. Orang Eropa marah banget gitu kan, sikapnya pasti gimana. Nah, ketika mereka berusaha untuk mengikuti orang Eropa, itu kan akhirnya kita apa ya, sedikit melakukan eksistensi diri ya, menimbulkan efek destabilisasi terhadap tuntutan. Jadi ya, oh ternyata orang itu udah ngikut kita,
kita agak beda deh sikapnya pada mereka. Itu kan contoh-contoh kecilnya seperti itu. Ya, jadi yang dipotret oleh Bapak adalah interaksi antar konfrontasi identitas yang terjadi antara koloni dengan masyarakat yang dikoloni, yang terjadi seperti ini. Dan itu terjadi di Indonesia di mana-mana. Orang-orang negara-negara timur yang dikoloni oleh orang Eropa, terjadi fenomena seperti ini. Dan semua ini dimaksudkan untuk mengaburkan perbedaan antara koloni dengan orang yang dikoloni, ya, untuk sebuah perlawanan budaya, untuk eksistensi diri mereka. Seperti itu ya. Orang-orang Jawa yang kemudian menggunakan jas, bawahnya tetap jari, itu kan salah satu strategi untuk menunjukkan kita juga pro Eropa kok pakai jas, akhirnya ada perlakuan yang berbeda dari kolonial. Jadi strategi budaya untuk melakukan perlawanan kepada koloni. Oke, jadi ini dan teori ini kan juga bisa diterapkan dalam sastra. Dalam sastra banyak novel-novel yang berisi tentang fenomena penjajahan, kemudian ada interaksi antar budaya. Namun juga pada praktiknya teori ini juga bisa digunakan pada novel-novel yang tidak ada isu penjajahan di situ, hanya ada isu interaksi antar budaya. Jadi cerita apapun dalam novel nggak harus penjajahan, ketika ada isu-isu yang ada kaitannya dengan konfrontasi antar identitas, antar ras, bisa juga dilihat atau diteropong menggunakan teori postkolonialismenya Homi Bhabha ini. Seperti itu. Oke, ini dari saya. Kita sekarang masuk ke forum diskusi. Oke, dipersilahkan teman-teman. Jadi dalam novel kan banyak nih novel-novel yang menceritakan interaksi antar identitas, antar budaya. Anda lihat jika kira-kira ada fenomena atau isu-isu seperti ini dalam novel itu, bisa Anda mengkajinya menggunakan teori-teori. Okay. Berarti seperti kayak Bumi Manusia itu termasuk ya Pak ya? Oh iya, Bumi Manusia itu syarat sekali dengan isu-isu postkolonial. Dalam Bumi Manusia kan orang-orang niru, ya jadi ya. Jadi Bumi Manusia saya kira sebuah novel yang dia menggambarkan bagaimana fenomena kolonisasi Belanda kepada Indonesia, dan di ceritanya juga banyak tingkah laku orang Indonesia bagaimana melakukan perlawanan secara budaya kepada orang Eropa. Di Bumi Manusia ada tokoh yang dia berbelajar bahasa Inggris, itu juga salah satu praktik dari mimikri. Ketika ada orang Indonesia belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, akhirnya kan orang-orang Eropa melihat orang itu juga beda. Nggak sama dengan orang-orang Indonesia lainnya, ya kan? Wah, bisa bahasa Inggris nih. Wah, berarti dia udah ngikutin kita nih. Akhirnya sikap kita juga berbeda dengan orang-orang seperti itu. Jadi mimikri itu adalah hibriditas kemudian yang kemudian melahirkan ambivalensi. Itu adalah sebuah perlawanan secara budaya kepada orang kolonial, paling tidak untuk menyelamatkan dirinya, untuk eksistensi dirinya, seperti itu. Ya, oke. Coba Anda sekarang dijajah oleh orang Tionghoa misalnya. Tionghoa bawa pasukan, bawa pesawat, bawa tank ke Indonesia. Kita dijajah. Pasti cara kita untuk eksis adalah ya meniru standarnya, meniru ideologinya, meniru kepribadiannya. Banyak orang Tionghoa di sini bawa senjata, kita ngobrol pakai Tionghoa. Akhirnya kita bisa bergaul, kita bisa berbaur dengan orang-orang Tionghoa. Akhirnya kan kita agak eksis gitu. Kita agak aman sebagai pribadi karena kita meniru mereka. Dan secara psikologi orang-orang Barat ketika melihat orang-orang jajahannya meniru mereka, kan kita agak berbeda gitu. Sikapnya pasti agak berbeda. Jadi seperti itu. Oke, benar. Jadi Bumi Manusia saya kira sudah langganan, sudah banyak yang mengkajinya menggunakan teori-teori postkolonial, karena di dalamnya banyak sekali upaya-upaya orang Indonesia melakukan perlawanan secara budaya kepada Belanda dengan praktik-praktik yang ya menggunakan bahasa Inggris, menggunakan jas, atau menjadi istri dari seorang jenderal Belanda. Kan banyak nih orang-orang lokal menjadi selir gitu kan. Ketika dia menjadi selir kan identitasnya udah kabur, bukan orang Indonesia, bukan juga orang Belanda, karena dia setengah gitu. Dia istri dari orang-orang Belanda, cuman juga orang Indonesia. Ketika dia menjadi seorang istri dari seorang
seorang Belanda itu kan juga perlawanan secara budaya. Pasti dia mendapatkan posisi atau eksistensi yang lebih baik daripada orang-orang terkoloni yang belum melakukan sebuah perlawanan budaya. Mohon maaf saya agak batuk. Oke, silakan yang lain. Pak, Ya. Kalau menurut Bapak tertinggal sama tidak berperadaban itu berbeda nggak sih? Kalau menurut Abdullah sih tertinggal sama tidak berperadaban itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau kalau semua etnis bangsa kan mempunyai kulturnya masing-masing kan, dan itu bagian dari peradaban gitu. Misalkan bangsa Timur dan Barat memiliki kultur yang berbeda dan memiliki peradaban yang berbeda. Nah, jadi kita sepakat kalau bangsa Timur sama bangsa Barat itu sama-sama berperadaban gitu. Tapi kalau tertinggal itu kan beda lagi gitu kan. Misalkan di zaman modern ini orang Barat sudah membuat hal-hal yang menakjubkan gitu, sudah membuat teknologi gitu. Sedangkan kita ini masih tertinggal gitu. Jadi mungkin dari sudut pandang itu bisa dikatakan tertinggal sama tidak berperadaban itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau menurut Bapak itu gimana, Pak? Gimana ya? Ya, saya bingung menjawabnya. Intinya kalau tidak dalam konsep postkolonialisme, ya seperti itulah. Tidak berperadaban ya seperti itu, tertinggal ya seperti itu. Namun dalam pandangan orientalisme, mereka itu menggugat istilah-istilah seperti itu, tidak berperadaban, tertinggal. Dalam isu-isu postkolonialisme itu tetap dianggap sebagai sebuah cara pandang Barat. Oke, jadi banyak orang Barat mengatakan orang Timur tertinggal secara teknologi, tertinggal secara ini. Jadi apa ya? Sebenarnya ya itu. Jadi dalam konteks atau dalam lingkup postkolonialisme, istilah-istilah itu ya sangat dilawan oleh orang-orang karena dengan dianggap tertinggal secara budaya, tertinggal secara teknologi, hal itu kemudian melegitimasi atau mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan penjajahan. Jadi itu sebenarnya. Kenapa itu digugat? Karena orientalisme ini kemudian melahirkan praktik koloni seperti itu. Dan dalam pemikiran yang sejati kan tertinggal itu kan hanya definisi salah satu atau justifikasi salah satu pihak saja. Kita fine kok tanpa pesawat. Kita fine kok tanpa kereta api. Kita bisa hidup kok. Apa salahnya kita menggunakan kuda misalnya? Iya kan? Sebenarnya tertinggal itu juga sesuatu yang kita permasalahkan istilahnya. Tertinggal menurut siapa? Seandainya nggak ada dunia Barat deh. Di dunia ini cuma ada orang Timur. Saya kira kita fine-fine saja menggunakan kuda, menggunakan kerbau, menggunakan keledai dalam sebuah alat transportasi. Kita fine-fine saja bisa hidup. Apakah modernitas itu selalu dianggap sebagai kemajuan? Ada pesawat, ada motor. Apakah itu dianggap sebagai pencapaian manusia? Relatif. Motor, pesawat, kereta api, akhirnya juga merusak alam kan. Ada emisi udara, ya kan, ada pemanasan global warming, ya kan, efek rumah kaca terganggu dan lain sebagainya. Jadi apa ya? Dalam cara pandang postkolonialisme, tertinggal dan tidak beradaban itu adalah justifikasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu menurut cara pandang mereka karena melihat diri mereka sendiri. Gitu ya. Di luar postkolonialisme mungkin boleh kita mengatakan kita tertinggal secara ini untuk kebaikan kita ya, mungkin kita memotivasi. Cuman dalam konteks postkolonialisme tertinggal dan tidak berperadaban dalam masanya itu melahirkan praktik-praktik kolonialisme. Makanya ini digugat seperti itu. Dan cara berpikir saya seperti itu. Kita nggak ada motor, alam kita terjaga, nggak ada. Teman-teman kos di Jakarta nggak gerah. Teman-teman kos di Jakarta gerah karena ada polusi. Karena apa? Karena ada motor, karena ada pesawat, karena ada mobil.
Jadi satu sisi pencapaian manusia di dunia ini ketika dianggap sebagai kebenaran dan kemajuan itu juga relatif. Enggak selalu itu kemajuan. Itu hanya salah satu kreasi manusia yang kemudian benar mendatangkan kebaikan, cuman juga mendatangkan sebuah mudarat, terutama pada alam kita. Jakarta banjir tiap hari itu karena ya terlalu banyak modernitas yang dipaksakan di Jakarta. Ada gedung-gedung tinggi, ada motor, ada mobil, akhirnya kan mengganggu alam. Dan apakah benar ketika kita manusia hidup dengan tidak melibatkan alam itu apakah benar? Tidak benar. Orang Jakarta selalu ke Bogor, selalu ke Bandung, ingin melihat alam. Kita nggak ada pohon, kita kepanasan, kita gerah, kita nggak ada oksigen, nggak ada fotosintesis. Jadi seperti itu. Jadi tolong dipandang lagi cara pandang kita terhadap dunia, gitu ya. Jadi ketinggalan tidak berperadaban itu adalah justifikasi orang-orang yang punya standar tertentu, orang Eropa sana. Orang Afrika punya peradabannya sendiri, itu hidup bersama alam. Saya kira fine hidup bersama alam. Kita melihat orang hidup bersama alam itu jijik karena kita sudah terkooptasi masuk kepada wacana modernitas yang itu dari barat. Kita fine kalau hidup dengan alam. Kita mencari ayam, mencari binatang untuk kita makan dengan tombak, kita fine, kita bisa. Kita sehat. Kita nyaman hidup dengan alam daripada hidup di tengah-tengah kota yang katanya metropolitan modern tapi banyak penyakit, ya kan? Udara kita tidak sehat. Ya ini renungan saja untuk membantu kita memahami teori postkolonialisme seperti itu. Karena ketinggalan juga relatif. Kita fine kok naik kuda, kenapa harus naik motor? Motor bisa kecelakaan, mati, kaki patah. Bahaya loh, barang-barang modern itu, emisi udara, polusi, ya kan, dan lain sebagainya. Itu saya kira. Oke, yang lain silakan. Silakan. Kan banyak nih, sampai zaman sekarang orang-orang Barat ketika ditanya, dulu Anda menjajah, oh tidak, kami enggak, kami memperadabkan. Alasannya seperti itu. Itu karena pemikiran orientalisme tadi, dia merasa kita nggak berperadaban, kita terbelakang. Akhirnya diperadabkan, dijajah. Seperti itu. Oke, yang lain silakan. Ayo silakan teman-teman. Ini isu yang menarik sebenarnya. Jadi menggugah pemikiran kita, menggugah kesejatian cara berpikir kita tentang kehidupan. Gitu loh. Sekarang secara psikologi kita selalu dituntut menuju sebuah standar tertentu. Sukses, punya motor, punya mobil, punya rumah. Itu kan sebenarnya opini-opini modernitas. Apakah ketika kita sudah punya itu semua kita bahagia? Belum tentu. Ada orang-orang yang hidup di desa tidak punya apa-apa, mereka bahagia. Kebahagiaan itu relatif, tidak dipengaruhi oleh barang-barang modern kita, gitu ya. Ya kan? Orang di desa hidup dengan alam, dengan kerbau, bahagia mereka, tenang, meniup seruling, lihat sawah, lihat gunung, pemandangan indah. Itu saya kira lebih membahagiakan dan menenangkan daripada kita hidup di kota dengan motor, mobil, dengan rumah-rumah yang tinggi, dengan polusi, dengan gesekan sosial, mencari uang dengan kesana kemari, apa itu. Oke, ya teman-teman silakan. Jadi kehidupan kita ini harus kita akui, semua wacana, opini, standar itu semua diciptakan oleh Barat. Buktinya kita semua mengikuti Barat, ya kan? Model-model rumah mengikuti Barat. Dulu rumah kita nggak seperti ini, rumah kita rumah joglo, rumah bambu, itu ciri khas kita. Sekarang rumah-rumah kita mengikuti desain-desain Barat. Yang terjadi di dunia ini adalah kita mengadopsi pemikiran Barat, kita mengikuti orang Barat, kita mengikuti standar Barat, kita mengikuti pemikiran Barat. Baju kita Barat, ya kan? Asli identitas kita adalah jarik, kebaya, dan lain sebagainya. Ketika kita dianggap orang-orang terbelakang, kita nggak punya jati diri. Akhirnya ketika kita nggak punya jati diri, itulah terjadi kolonisasi. Karena kita dianggap tidak baik, harus mengikuti mereka. Seperti itu. Seharusnya kan ya masing-masing kelompok terserah dengan pemaknaan hidupnya masing-masing, dengan kebudayaannya masing-masing, terserah.
Toh kebahagiaan nggak selalu muncul dari standar tertentu kan begitu. Oke, silakan. Oke ya. Nah, salah ada baik Sri Murni silakan. Bapak, apakah ini juga dalam bisa dikatakan sebagai bentuk kota pelajar atau ingin studinya ke luar negeri? Nah, biasanya kan mereka membuat aturan seperti kayak sertifikat bahasa, yaitu bahasa Inggris kayak misalnya TOEFL. Nah, sedangkan di saat pelajar luar negeri yang ingin sekolah atau melanjutkan studi ke Indonesia, kita tidak meminta sertifikat TOEFL itu sendiri. Apakah itu juga terbentuk kolonialisme gitu, Pak? Kalau saya begini ya, jadi bahwa mungkin kita hidup berbangsa-bangsa, kemudian muncullah bahasa Inggris untuk mempersatukan secara internasional. Itu apa ya? Ya saya pikir tidak apa-apalah kita menyetujui satu bahasa yang itu bisa digunakan untuk berkomunikasi secara internasional, itu saya kira positif. Namun kemudian ketika bahasa itu diambil dari Inggris, itu kan ada superioritas posisi yang diterima oleh Inggris begitu. Akhirnya kita harus belajar bahasa Inggris wajib begitu ya, dan orang-orang lain tidak perlu belajar di Indonesia. Dan kemudian secara apa ya? Secara praktik sosial sebenarnya ada juga ketidakadilan. Karena ya kita dianggap ya kita negara-negara ini sih, negara-negara tidak punya kedaulatan, tidak punya harga diri, tidak punya martabat gitu ya. Kita ke luar negeri, ke Korea, kayak ke Korea, ke Jepang, sebelum kita kerja di sana kita harus bisa bahasa Korea, bahasa Jepang. Ketika banyak tenaga kerja Cina ke Indonesia, kita tidak mensyaratkan mereka untuk bisa bahasa Indonesia. Itu kan sebenarnya itu kolonisasi juga. Jadi itu penjajahan secara modern juga. Karena posisi kita memang ya negara yang nggak punya martabat, nggak punya pengaruh, negara ketiga, gampang diobok-obok gitu. Jadi di pulau-pulau yang dibuat di utara Jakarta sana, apa namanya istilahnya? Itu kan pulau-pulau yang disediakan sebenarnya salah satunya untuk menampung tenaga kerja Cina ke Indonesia, dan mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Itu sebenarnya kolonisasi juga ya. Jadi itu nggak tahu itu bisa masuk ke isu-isu postkolonialisme tidak, cuman itu bahwa praktik-praktik kolonisasi modern ya. Jadi seenak mereka gitu. Kita ke sana harus berbahasa Cina, harus bisa berbahasa Cina, Jepang, Korea. Ada pelatihan lama kan, TKW kita pelatihan lama, harus berbahasa Arab ketika mau ke Arab. Ketika mereka ke sini seenaknya, ya kan? Mereka nggak perlu bisa bahasa Indonesia, nggak perlu ini. Oke, jadi ya saya kira itu kebijakan-kebijakan yang menunjukkan bahwa kita masih terkoloni, gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang itu merupakan kita masih terkoloni dalam kancah internasional, begitu ya. Ya mungkin ini tidak terlalu bisa masuk ke isu-isu orientalisme atau postkolonialisme Homi Bhabha, mungkin tidak terlalu masuk. Cuman fakta itu betul merupakan sebuah koloni modern, penjajahan modern zaman sekarang. Oke, terima kasih. Ada yang lain silakan. Ayo teman-teman silakan. Ada sebuah film yang menarik, film yang bagus sekali, di mana film ini sebenarnya ingin menggugat dominasi Barat secara budaya.
Ya, jadi selama ini kan perkembangan teknologi dan lain sebagainya itu selalu dikaitkan dengan budaya Barat, iya nggak sih? Jadi Barat punya selera seni, Timur punya selera seni dan lain sebagainya. Namun perkembangan teknologi yang ada selama ini itu selalu dilekatkan pada budaya Barat, betul nggak sih? Padahal mungkin saja orang-orang pintar di Asia, orang-orang pintar di Afrika, mereka dibawa ke sana mengembangkan sebuah teknologi, ilmu pengetahuan. Akhirnya, jadi di dunia ini orang Barat masih dominan karena perkembangan teknologi ini selalu dilekatkan pada budaya Barat. Buktinya, Anda pernah lihat film Black Panther, salah satu filmnya Marvel. Itu isinya itu perjuangan kelas bawah melawan dominasi budaya Barat. Satunya mungkin feminisme, oke, banyak penjaga-penjaga yang perempuan. Satu isu yang menarik lagi adalah aerofuturisme. Bagaimana perkembangan teknologi dilekatkan pada budaya Timur, budaya Afrika, budaya Black. Lihat di wilayah ada yang ingat nggak wilayah apa itu? Saya lupa. Wakanda, kerajaan Wakanda. Lihat Wakanda itu ada gedung-gedung menjulang, cuman seninya itu seni Afrika, ya enggak? Pesawat dibuat menggunakan seni Afrika. Vibranium dijadikan pesawat desainnya Afrika. Senjatanya kalau Barat itu senapan, ada peluru, ini tombak mengeluarkan sinar biru dari vibraniumnya laser biru. Itu kan sebuah perkembangan teknologi yang dilekatkan pada budaya Afrika. Iya kan? Sebuah kota Wakanda, kota yang maju sekali, cuman kultur budayanya, perkembangan teknologi itu dilekatkan pada budaya Timur atau Afrika. Iya enggak? Jadi Black Panther itu membawa sebuah isu aerofuturisme, di mana futuris, hal-hal bersifat masa depan, teknologi masa depan itu dikaitkan, diletakkan pada budaya Afrika. Jadi ini kan sebuah film yang kita mengkritik dominasi budaya Barat. Kenapa segala hal selalu dilekatkan pada budaya Barat? Kita menggunakan baju Barat, kita menggunakan ini Barat, ya kan? Nah, Black Panther itu dia membawa isu itu. Semua hal, perkembangan teknologi, perkembangan pemikiran bisa dilekatkan pada budaya kita, pada budaya Afrika, pada budaya Indonesia, seperti itu. Iya enggak? Jadi Black Panther itu bagus sekali. Coba lihat Wakanda itu, tidak seperti di Eropa, tidak seperti di Amerika. Punya bangunan, punya seni yang itu dilekatkan pada seni-seni orang Afrika. Bajunya, ya kan? Bajunya Black Panther itu, ya kan, hitam, berteknologi tinggi, bisa melawan Iron Man, bisa melawan Tony Stark, bisa melawan Captain America, ya kan, canggih, bisa mengeluarkan efek-efek dari vibranium, mementalkan orang-orang. Cuman kan bajunya itu berdesain Afrika, gitu, seperti itu. Jadi dalam film Marvel itu sebenarnya ada dialektika juga, interaksi antar Barat dengan Timur, dengan hitam, begitu ya. Kalau Tony Stark kan baju Iron Man-nya itu sangat Barat banget, robot, begitu ya, robot dan lain sebagainya. Nah, ketika orang Timur ya baju yang dibuat dari vibranium, gayanya sangat panther, gayanya sangat binatang panther itu, ya kan, dan memiliki teknologi yang tidak kalah dengan Barat. Jadi film Marvel itu menarik isunya sebenarnya kalau Anda memperhatikan. Ada isu aerofuturis yang melawan dominasi budaya Barat. Seperti itu. Kenapa film itu mengkritik? Ya selama ini Barat mulu, semua perspektifnya Barat, semua hal Barat. Film Black Panther menunjukkan kita sebenarnya kehilangan jati diri. Kita punya pemikiran yang bagus, kita punya inovasi teknologi, cuman kemudian selalu kita lekatkan pada Barat. Nggak mau kita membawa identitas kita sendiri. Kenapa sekarang kita kuliah nggak pakai kebaya, nggak pakai jari? Padahal itu juga keren loh, estetik loh, indah loh ketika dibuat oleh seorang desainer yang hebat. Kan begitu kan?
Cuman karena kita sudah terpengaruh oleh barat kolonisasi, ya kita pakai baju, saya pakai baju ini, pakai celana ini. Seperti itu. Oke. Pakaian muslimah misalnya. Bisa kok jari kebaya itu dibuat menutupi aurat, tidak menunjukkan lekuk-lekuknya, dibuat sebuah kerudung yang juga menutupi rambut. Kan bisa sebenarnya. Cuman kita sudah, baju kita muslimah ini adalah apa, kolaborasi barat dengan Arab, mungkin seperti itu, bukan lagi baju kita, bukan lagi identitas asli kita. Bisa kebaya kita jadikan terusan gitu, kita buat kerudung yang menutupi aurat kepala perempuan dengan desain-desain Jawa, dengan desain-desain Indonesia, Kalimantan, bisa. Seperti itu. Oke, silakan, ayo pertanyaan lagi, silakan. Ayo silakan, ini menarik isunya. Ayo teman-teman silakan. Jadi teman-teman bisa nanti mengkaji sebuah karya sastra menggunakan isu-isu postkolonialisme ini jika ada isu-isu. Ayo teman-teman silakan. Ayo tanya. Merasa nggak kita sekarang itu sebenarnya kehilangan identitas? Kebudayaan kita itu barat semua. Merasa nggak? Merasa. Ya, iya. Jadi ini salah satu keberhasilan orientalisme, di mana segala hal tentang kita dipandang oleh orang barat. Orang timur harus mengikuti barat. Budayanya, kemejanya, cara berpikirnya, standar-standarnya, dan lain sebagainya. Kita punya kebaya, kita punya jari, kita punya sarung. Ya kan? Di mana itu? Nggak ada lagi, hanya dipajang di museum, hanya menjadi kostum karnaval untuk mengingat historical kita. Cuman eksistensi kita sekarang bukan Indonesia. Oke, ada yang tanya dari Aji. Pak, apakah ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk merupakan cara kolonialisme supaya pola pikir rakyat yang terjajah tetap diam dan tidak memberontak akan adanya ketidakadilan? Saya kira tidak. Kalau semakin berisi, semakin merunduk, saya kira itu sebuah konsep atau sebuah statement yang penuh dengan kebijaksanaan, saya kira. Ya, jadi saya kira kalau ini dikatakan sebagai praktik kolonialisme, saya kira kurang tepat begitu ya. Semakin kurang tepat. Karena statement ini saya kira statement orang-orang bijaksana begitu ya. Jadi memang dalam tokoh-tokoh Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah juga pernah mengatakan bahwa orang pertama nuntut ilmu itu biasanya bawaannya sombong. Baru tahu sedikit sudah merasa pintar, akhirnya bawaannya sombong, merasa tahu. Cuman semakin orang itu berilmu, semakin banyak, semakin memahami kehidupan, dia itu semakin merunduk, semakin merasa tidak punya ilmu apa-apa. Jadi semakin pintar orang itu, dia semakin merasa tidak punya ilmu apa-apa. Nanti Anda pasti merasakan pada tingkatannya, pada levelnya. Ketika Anda berilmu, Anda berpengalaman hidup, Anda akan sampai pada masa di mana saya enggak malah rendah hati dia, malah merunduk dia, enggak punya apa-apa. Ternyata ilmu itu seperti ini, ternyata Anda akan merasakan itu. Ya. Dan Anda lihatlah ilmuwan-ilmuwan muda Anda bandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan senior yang sudah tua. Jadi cara sikapnya aja sudah beda, lebih tenang, lebih sederhana. Karena memang ya nothing, ilmu pengetahuan yang disusun begini banyak itu sebenarnya nothing gitu. Ya nanti Anda merasakan sendiri. Jadi ya tidak tepat kalau apa ya kata-kata ini dilekatkan pada dianggap sebagai praktik kolonialisme, saya kira tidak. Ini sebuah statement dari para ahli hikmah begitu ya. Oke, saya kira itu. Bisa saja
kata-kata ini merupakan propaganda kolonial ketika ada ideologi di situ. Misal orang-orang Barat nggak pengen kita pintar, akhirnya dia mencari-cari kalimat-kalimat hikmah seperti ini yang diniatkan untuk agar orang-orang Timur tidak mau belajar bisa. Ini tergantung niat, tergantung ideologi di situ, tergantung maksudnya. Jika kata-kata ini digunakan agar dimanfaatkan, dieksploitasi ya, agar orang-orang Timur tidak belajar, bisa akhirnya ini menjadi sebuah praktik kolonialisme ya. Jadi kan bahasa awalnya netral sebenarnya, tergantung ada ideologi apa dalam bahasa. Semua hal sangat mungkin dimasuki ideologi tertentu yang kemudian bahasa itu digunakan untuk dominasi. Oke, saya kira itu. Ada yang lain? Ayo, masih ada 20 menit. Ayo teman-teman, silakan. Ayo, masih ada lagi? Tidak ada? Beneran? Jadi saya kira ini apa ya? Ini pemikiran yang menarik gitu ya, untuk melihat lagi cara berpikir kita, jati diri kita seperti apa. Bagaimana kita melihat dominasi dunia ini, siapa yang lebih berkuasa secara budaya dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi perlu diingat bahwa ya penjajahan itu tidak melulu menggunakan militer, kekerasan, tidak. Penjajahan budaya dan orientalisme saya pikir juga merupakan salah satu penjajahan juga. Ketika semuanya didefinisikan oleh Barat, akhirnya kan kita menjadi inferior, kita dipaksa untuk mengikuti apa kehendak dan standar Barat kan begitu. Akhirnya ketika kita di posisi itu kan posisi kita lemah, kita terjajah secara budaya. Gitu. Itu ya, oke. Dan saya kemarin sudah memberikan beberapa penelitian, contoh cara menganalisa sastra menggunakan pendekatan dan teori ini. Jadi mungkin tidak ada pembahasan bagaimana praktik mengkaji dalam sesi postkolonialisme ini. Teman-teman bisa membaca sendiri karena lebih mudah ya melihat melihat kajian orang. Jadi silakan dibaca, ada 4 artikel kemarin, silakan dibaca bagaimana contoh-contoh mengkaji sastra menggunakan pendekatan postkolonialisme. Oke ya. Ada isu hibriditas kemarin, ada isu orientalisme dalam sebuah anime. Jadi biar menarik. Mohon maaf tidak ada yang korpusnya Arab karena saya sulit mencari penelitian bagus yang korpusnya itu Arab. Jadi nggak apa-apa korpusnya Jepang atau yang lain. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Gimana lagi? Oke, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebentar saya screenshot. Oke ya, terima kasih. Jadi nanti waktu nilainya muncul saya mohon maaf ya. Jadi kan selalu saya rekam. Jadi saya selalu tahu siapa yang selalu kameranya on dan tidak. Jadi banyak sekali, hampir separuh setiap kelas selalu off kamera. Jadi mohon maaf nanti waktu penilaian. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minggu depan insya Allah kita akan membahas isu relasi kuasa dalam kajian sastra. Jadi saya sebenarnya mengikuti tren ya, di adab ini di PSA sedang rame kajian-kajian postkolonial, relasi kuasa. Jadi saya mengikuti tren. Jadi saya sampaikan bagaimana isu-isu itu, pemahamannya dan bagaimana aplikasinya dalam kajian sastra. Gitu ya. Jadi ini biar menambahkan wawasan Anda bagaimana Anda mengkaji sastra. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.